Halo teman-teman, selamat sore waktu Jerman. Sekarang aku ada di depan kamar aku sendiri. Hmm, ya kebetulan cuaca hari ini tuh panas tapi nggak begitu bagus ya. Nah, karena aku beberapa hari kurang sehat, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Jadi aku akan ngevlog di depan pintu ini. Halo, nah teman-teman, apa kabar kalian semua? Sehat lah ya kan? Nah, di vlog aku kali ini aku bakal cerita hal yang perlu kalian ketahui sebelum datang ke Jerman. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune. Nah, seperti yang aku bilang tadi itu, aku bakal cerita 5 hal tentang Jerman sebelum kalian datang ke sini ya weh. Nah, pertama, jadi ceritanya kayak gini kan, sebelum aku ke Jerman itu aku sama sekali nggak berpikir dan nggak pernah terpikir sekalipun kalau misalnya di Jerman itu seperti ini gitu loh. Yang aku bayangkan itu kayak oh Jerman pasti keren, maju dan sebagainya gitu. Karena dulu aku berpikir yang penting aku nyampe Jerman dulu aja gitu kan. Jadi kayak nggak sampai terpikir di kepala sedikit pun gitu. Oke? Nah, dan setelah aku di sini aku baru kayak oh kayak gini ternyata gitu loh maksud aku. Nah, bagi teman-teman yang mau datang ke Jerman, ada 5 hal yang perlu kalian ketahui sebelum menginjakkan kaki ke sini ya. Pertama, eh, di Jerman itu adalah orang yang serba hektik atau stres ya teman-teman. Orang Jerman sendiri tipe orang yang gimana ya, kehidupannya penuh dengan hektik. Mungkin bahasa Indonesianya itu kayak serba cepat-cepat gitu loh. Nah, sedangkan kita orang Indonesia tipikal orang yang santai ya, yang pelan-pelan, bleho-blehoy gitu kan. Nah, di Jerman itu apa-apa gini, cak 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 gitu, kayak semua harus cepat gitu loh ya. Jadi kayak mau bekerja, mau masak, mau kerjaan rumah dan sebagainya, mereka itu tipikal orang yang nggak bisa lambat teman-teman. Jadi mereka selambat secepat-cepatnya aku, mereka lebih cepat, ngerti kan maksudnya? Mereka itu bukan tipikal orang yang bekerja ataupun ngapa-ngapain aja yang lambat gitu. Jadi mereka itu kayak pertama itu ya, mereka itu tipikal orang yang apa-apa serba cepat, apa-apa udah stres gitu loh. Jadi sedangkan kita tipikal orang Indonesia tipikal orang yang santai, apa-apa santai gitu loh. Ah bodo amat kah, santai gitu kan. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Jadi sebelum kalian datang ke sini kayak belajarlah menjadi orang lebih cepat teman-teman. Kayak lebih gimana ya bahasa Indonesianya, lihai, lebih cekatan gitu loh. Enggak tipikal orang yang lembek gitu kan. Oke? Yang kedua, sebelum kalian ke Jerman itu usahakan sebisa mungkin kalian di Indonesia itu cobalah buat mandiri teman-teman. Cobalah buat segala sesuatu melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Maksudnya apa? Maksud aku di sini itu, ketika kamu menginjak Jerman, ketika kamu sudah di Jerman, kamu kayak harus berdiri sendiri, harus bisa melakukan semua sendiri gitu ya. Karena di Jerman ini nggak ada yang namanya bantuin teman, ngerti nggak maksudnya? Walaupun mungkin kamu punya teman orang Indonesia yang bisa bantuin kamu, tapi nggak segala hal gitu, ngerti kan maksud aku? Nggak segala hal dia bisa bantuin kamu, dan kamu juga nggak setiap hal bisa bantuin dia. Kayak misalkan mengurus ini dan itu kamu harus bisa sendiri, mendaftar ini dan itu kamu juga harus bisa sendiri. Sedangkan di Indonesia teman-teman, kita tipikal orang yang mungkin mengurus KTP aja, mungkin orang tua kita ya dulu ya, waktu aku di Indonesia di kampung ya, kalau mengurus KTP itu aku pergi, tapi mungkin aku bawa paman atau bapakku gitu kan. Jadi
aku sendiri gitu loh. Aku nggak tahu kayak mana cara ngurusnya, apa syarat-syarat mengurus KTP, apa yang harus kubayar, apa yang harus penuhi ya waktu di Indonesia. Sedangkan sudah aku di Jerman, aku mengurus A, aku mengurus B, aku mengurus C. Jadi semua informasi yang aku butuhkan aku cari sendiri, dan aku korek-korek sendiri gitu istilahnya. Mau nggak mau aku harus berjuang sendiri. Aku pergi misalnya mengurus persyaratan buat sekolah ya. Jadi aku nggak tahu kan, kayak mungkin kita bisa tanya teman kita, tapi itu juga berbeda-beda setiap sekolah dan setiap negara bagian, kayak punya syarat yang berbeda-beda kah. Jadi mau nggak mau kita harus telepon ya, kita harus telepon itu pihak sekolah misalnya, kita syarat-syaratnya dibutuh apa, karena berbeda-beda dan ribet ya teman-teman. Jadi mau nggak mau, maksud aku mau nggak mau kita harus telepon, kita harus cari sendiri, dan kita harus bergerak sendiri. Jangan malu bertanya ya teman-teman, begitu. Jadi di sini itu kamu benar-benar diajarkan yang namanya mandiri ya teman-teman. Mau nggak mau kau harus bisa jalan kaki ketika nggak ada bus, atau mungkin berurusan dengan pihak dukan, atau mungkin berurusan dengan pihak ketenaga kerjaan, atau juga berurusan dengan pihak kedutaan gitu. Kita harus benar-benar sendiri teman-teman. Jadi maksud aku di sini itu kamu nggak ada yang bisa bantu gitu loh, maksud aku. Jadi kalau kamu punya masalah pun, kamu senang, sedih, gembira, susah, pahit, manis, kamu laksanakan sendiri gitu. Jadi kayak lebih mendewasakan diri. Jadi maksud aku di sini, sebelum datang ke Jerman, cobalah buat segala sesuatu itu melakukannya sendiri, biar nyampainya di sini tuh nggak terasa berat gitu mas. Nah kenapa aku bilang gitu teman-teman, karena kalau udah di sini bakal terasa banget ya, karena kalau kita di Indonesia bukan tipikal orang yang dibiasakan mandiri ya, sedangkan anak-anak di sini atau remaja atau orang-orang muda di sini itu udah sejak kecil mereka udah terbiasa sendiri ya. Jadi kayak mereka umur 20 pun udah pisah dengan orang tua, udah mencari pekerjaan sendiri, udah tinggal di tempat sendiri. Jadi kayak udah memang benar-benar terpisah ya, udah kayak nggak nempel lagi dengan orang tua, sudah punya kehidupan pribadi gitu. Jadi sebenarnya itu bagus ya, biar kita juga lebih dewasa kan gitu. Oke. Nah yang ketiga adalah di Jerman gak ada yang namanya teman-teman jualan di pinggir jalan. Jadi misal nih ya, kamu kelaparan, mungkin kayak misal nih ya, kau jalan-jalan entah kemana gitu, terus kau lapar, kalau nggak bawa bekal mampus, karena di sini nggak ada yang namanya jualan di pinggir jalan. Satu-satunya jualannya itu adalah kayak bisa sih kayak GoFood, atau kayak pesan makanan toh online bisa, atau mungkin ke supermarket beli makanan-makanan cepat saji kayak roti atau sosis begitu ada. Tapi maksud aku di sini di Jerman itu kamu nggak bisa kayak bebas suka hati, malas masak, udah tinggal pergi ke depan sana cari makanan. Nggak ada teman-teman, nggak bakal ada yang jual gitu. Satu-satunya mungkin yang bakal jual makanan itulah restoran gitu. Jadi di samping itu mahal, yang kedua juga kamu harus butuh waktu lagi pergi ke kota beli itu gitu, ngantri lagi, terus belum tentu juga seenak itu gitu loh, seenak yang kamu prediksi gitu. Jadi satu-satunya cara sebelum datang ke Jerman, cobalah untuk masak teman-teman. Jadi cobalah kayak untuk belajar masak, belajar buat makanan-makanan Indonesia. Jadi kayak kalau tiba-tiba teman-teman rindu makanan Indonesia, teman-teman bisa buat sendiri. Jadi misal nih kayak kamu rindu mie ayam atau bakso atau mungkin pecel atau mungkin sate gitu, kamu bisa buat sendiri tanpa harus membeli, karena yang jual di sini tuh nggak ada, juga yang jual di pinggir jalan nggak ada. Terus yang keempat teman-teman, cuek,
sikap cuek di Jerman itu sangat banyak kamu temui ya. Maksud aku di sini itu tipikal orang Jerman sendiri itulah tipikal orang yang tertutup teman-teman. Walaupun mungkin kamu punya teman yang terbuka, tapi itu nggak begitu banyak teman-teman. Orang Jerman itu bukan tipikal orang yang senang terbuka dengan orang lain ya. Kecuali kamu udah kenal dekat dengan dia, mungkin dia bakal lebih open sama kamu, lebih terbuka, lebih cerita hal-hal apapun, lebih berbagi, atau mungkin lebih welcome ya sama kamu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Sebenarnya orang Jerman itu sendiri menurut aku adalah orang yang lebih tertutup ya. Kalau kita orang Indonesia teman-teman, walaupun kita nggak kenal, kita kayak masih sungguhin atau masih sapa, masih ramah, masih basa-basi kan. Di Jerman itu tidak ada, no, tidak ada teman-teman. Jadi kayak istilah basa-basi di Jerman itu nggak ada. Gak usah kamu tunggu basa-basi, nggak akan ada. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Basa-basi di sini tuh nggak ada kecuali kamu kenal dia ya. Jadi di sini tuh mereka itu kamu mungkin sapa, iya kalau kamu dapat sapaan balik. Kalau enggak, mereka nggak bakal sapa teman-teman. Misalkan kamu bilang Guten Morgen, ya Guten Morgen, kamu bilang kalau dia sapa Guten Morgen. Kalau tidak, kadang dia gitu. Jadi ekspresinya siapa, aku nggak kenal juga gitu loh maksudnya. Jadi mereka itu tipikal orang yang dingin teman-teman. Oke, jadi buat kalian teman-teman orang Indonesia yang mau datang ke Jerman, nggak usah terkejut gitu loh, karena jarang orang asli sini itu nyapa gitu, jarang banget ya. Walau ada pun itu sangat jarang ya. Makanya kayak kita orang Indonesia itu terkenal dengan ramah ya, jadi friendly gitu. Tapi sebenarnya orang Jerman itu sendiri baik aslinya. Jadi maksud aku siap-siapkan batin dan jiwa, raga dan diri kalau datang ke sini. Gak usah pakai basa-basi, hai apa kabar, sehat, nggak usah, karena mereka mikirnya sapaan sih, nggak kenal gitu. Jadi kayak buang-buang energi toh. Jadi nggak perlu. Bagi teman-teman orang Indonesia yang mungkin mau datang ke sini, jadi gak usah heran, gak usah kayak shock gitu kalau kamu sapa mereka nggak jawab, karena mereka itu bukan tipikal orang yang lebih cepat datang ke kita ya. Jadi mereka butuh waktu, kayak mereka itu juga tipikal orang yang nggak cepat percaya teman-teman. Kalaupun orang Jerman percaya sama kamu itu karena dia udah mengenal mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin lebih dari 5 tahun baru dia bisa terbuka dan percaya sama kamu. Oke? Nah, yang kelima, oke? Ini salah satu sifat kita orang Indonesia yang namanya ngutang teman-teman. Mungkin aku nggak, maksudnya di sini bukan kayak memojokkan orang yang mau minjam uang dan sebagainya, bukan, karena aku juga ada di posisi itu dulu ya. Ketika aku nggak ada punya uang, aku mungkin ngechat kakakku buat minta uang atau minjam uang gitu, atau mungkin saudara atau teman aku yang nggak punya uang, aku juga bantu mereka gitu loh ya. Maksud aku di sini, maksud aku bukan mengutang itu jelek ya, tapi juga nggak bagus gitu loh, ngerti kan maksud aku? Di satu sisi itu bukan hal yang jelek banget, tapi di sisi lain juga itu nggak bagus gitu. Jadi kita kayak dengan hal itu kita jadinya kayak lebih minta-minta gitu loh. Kita tipikal orang Indonesia yang terbiasa tangan di bawah gitu ya. Jadi itu kayak nggak bagus banget. Aku bilang begini bukan karena aku sekarang udah tinggal di Jerman ya teman-teman, bukan. Tapi memang kalau dipikirkan lagi itu bukan hal yang bagus ya. Pertama, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika kita udah pergi benar-benar jauh dari keluarga, dari nggak ada saudara, berdiri di kaki sendiri, toh juga nggak akan ada yang bakal bantuin kamu selain diri kamu sendiri gitu loh ya, maksud aku. Nah, begitu juga di Jerman teman-teman. Di Jerman, dan orang Jerman itu sendiri bukan tipikal orang yang mau ngasih pinjam uang gitu, enggak. Jangan harap teman-teman, misalnya ya
kamu mungkin butuh uang atau butuh sesuatu dan mau minta uang sama temanmu orang Jerman, mereka itu bukan tipikal orang yang mau ngasih uang begitu aja, enggak. Oke. Kalaupun mereka ngasih kamu uang, mungkin ya itu satu atas dasar kepercayaan, atau mungkin kamu pacarnya, yang kedua kamu memang benar-benar teman sejatinya. Kenapa aku bilang kayak gitu teman-teman? Karena orang ini itu yang namanya masalah uang, mereka itu lebih sensitif teman-temannya. Mereka itu bukan tipikal orang yang oke, aku kasih nih gitu, enggak. No way, mereka bukan tipikal orang kayak gitu teman-teman. Misalnya kamu mau ngutang juga, kamu mungkin bakal berpikir gimana caranya aku menghasilkan uang tanpa minjam, karena di sini nggak ada yang namanya istilah ngutang ya, ngutang ke tetangga, ke teman, atau mungkin teman dekat, atau teman orang yang bakal kamu kenal, enggak. Oke teman-teman, jadi jangan dibiasakan ngutang. Oke, karena ketika kamu udah di sini, kamu nggak bakal mengenal istilah utang di Jerman ya. Misalnya, kalaupun orang Jerman itu sendiri lagi broke, lagi benar-benar nggak ada uang ya, lagi benar-benar kosong sekali, tahu nggak mereka caranya apa? Mereka pergi mencari kerja, namanya mini job. Mereka cari kerja kecil-kecilan yang mungkin dibayar 450 atau mungkin 10 euro per jam. Mereka kerja itu kerja kayak part time sepulang sekolah, jadi mereka kerja biar mereka ada tabungan, jadi mereka nggak tergantung dengan orang lain. Ngerti kan maksud aku? Nah, atau kalaupun mereka benar-benar broke, benar-benar nggak ada uang, butuh uang banget, salah satunya ya orang tua ya. Misalnya mereka pinjam 5 euro teman-teman, 5 euro sekalipun mereka itu bakal kayak tetap balikin uang yang 5 euro ke orang tua gitu. Jadi di Jerman itu bukan ada istilah namanya loss ya, jadi walau 3 euro sekalipun kamu pinjam atau mereka minjam dari kamu, itu bakal dikembalikan. Oke? Nah, jadi setelah kayak gini, teman kamu minjam uang nih 3 euro dari kamu, terus mereka lagi nggak ada bawa dompet atau apa, tapi pengen beli minum, mereka kamu kasih 3 euro. Nah, di hari berikutnya mereka tetap ingat dan bakal kembalikan 3 euro sama kamu ya. Jadi kecuali kamu bilang nggak usah, udahlah nggak usah kembalikan, baru mereka nggak kembalikan. Tapi mereka nggak ada yang namanya istilah loss, mereka bakal kembalikan utang dan nggak ada istilahnya mengutang. Oke? Begitu teman-teman. Jadi maksud aku di sini tuh berbagi hal ini biar kayak teman-teman yang bakal mau ke Jerman atau mungkin pengen punya cita-cita ke sini, biar lebih kayak terbiasa ya dengan budaya di sini. Itu bukan kayak budaya kita orang Indonesia yang mungkin gimana ya, apa-apa minta, apa-apa orang dalam, apa-apa naik motor, apa-apa tinggal beli gitu, bukan. Jadi makanya sistemnya di sini itu mereka itu walau uang sedikit sekalipun mereka pasti ada tabungan teman-teman. Karena apa? Karena mereka kayak mikirnya itu ke depan gitu. Makanya jangan heran kalau orang-orang Eropa, orang-orang Barat datang ke Indonesia, kayak kamu minta uang mereka ngasih sedikit atau mungkin nggak ngasih. Itu bukan karena mereka pelit teman-teman, itu karena mereka benar-benar berhemat dan mereka benar-benar capek nyari kerja yang nyari uang, kayak yang aku bilang kerja part time sepulang sekolah. Kayak mereka 16 tahun tapi mereka pulang sekolah juga masih kerja lagi untuk biar mereka nggak yang namanya minta-minta teman-teman. Oke? Jadi sampai sekarang ya, aku udah kayak mau hampir 5 tahun di Jerman ini, belum pernah ngelihat orang Jerman minta uang atau minjam uang, dan aku pun puji Tuhan nggak pernah kayak gitu ya. Jadi maksud aku hal yang baik juga buat kita sendiri, kayak biar kita lebih matang berpikir, lebih dewasa, lebih mandiri, biar kayak nggak tergantung dengan orang lain ya. Jadi kayak memang benar-benar hal yang bagus buat menabung ya. Begitu teman-teman. Jadi cerita aku kali ini
Itu kayak sekilas hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum ke Jerman ya. Nah, kalau mungkin aku salah cakap, salah omong, maafkanlah weh, aku hanyalah manusia biasa. Sekian video aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan di komen sebanyak-banyaknya. Subscribe bagi yang belum subscribe. Salam Johan Jua. Ciao ciao.